Episode 1696-1700. Bab 1696, pertempuran yang akan segera terjadi. Biksu kecil kuil ketenangan, Jesse, membelalakan matanya dan berkata, "Ya ampun, sungguh perubahan kehidupan yang luar biasa." Master Jian Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya tajam. Dia menjawab, "Bukankah mereka juga manusia yang hidup sebelumnya?" Guru selalu menyebut wanita dengan sebutan pemerah pipi, bedak, dan tengkorak. Sebelumnya kita hanya melihat tengkorak, tapi sekarang baru ada pemerah pipi dan bedak, kata Jesse sambil mendesah kagum. Guru Jian Huang menepuk kepala bulat Jesse dan berkata, "Wanita adalah satu-satunya hal yang memenuhi kepalamu sepanjang hari." Jesse merasa bangga dan menjawab, "Saya masih muda, jadi tidak masuk akal jika saya harus tetap muda dan bersemangat. Aku tidak ingin menjadi seperti tuan yang sudah begitu tua sehingga kau bahkan tidak memiliki reaksi apapun lagi." Ekspresi Master Jian Huang langsung berubah berbahaya. Dia berkata, "Salin Sutra Hati 200 kali malam ini. Kamu tidak boleh tidur sampai kamu menyelesaikannya." Jesse langsung berteriak kaget. "Tuan, Anda melakukan ini hanya karena hal sepele." 300 kali, kata Master Jian Huang, ekspresinya menakutkan. Jesse memiliki ekspresi kehilangan di wajahnya, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar tidak berani menantang tuannya lebih jauh. Sementara itu, di pihak Sekte Kesedihan Surgawi, semua murid tercengang. Keiyu bergumam pada dirinya sendiri, "Aku tidak menyangka penyihir itu memiliki penampilan seperti itu." Yun Jianyu juga sangat cantik, tetapi dia masih memiliki identitasnya sebagai Master Sekte Iblis. Jadi Keiyu secara tidak sadar memperlakukannya sebagai seseorang dari generasi sebelumnya dan tidak berani berpikir buruk. Namun, berbeda dengan Qiu Honglei. Dia muda dan cantik, dan memiliki penampilan yang sangat mungil dan lemah yang membuat orang lain menghargainya. Dia tampak seperti putri yang lembut, baik, dan terhormat. Tidak sedikit pula jejak penyihir Sekte Iblis yang terlihat. Napas Ziyin menjadi cepat. Sebelumnya, dia benar-benar tergila-gila pada Cucuyan, tetapi hari ini, dia akhirnya melihat seseorang yang kecantikannya sebanding dengannya. Sebelumnya, meskipun Pei Mianman cantik, dia pernah kalah darinya dan dengan demikian mengembangkan sedikit bayangan mental. Oleh karena itu, dia menganggapnya agak kurang menarik. Namun, Qiu Honglei berbeda. Dia membuatnya tidak bisa menahan perasaan protektif. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah ada semacam kesalahpahaman. Bagaimana mungkin wanita ini seorang penyihir? Meskipun dia tidak tahu keseluruhan ceritanya, dia tahu bahwa wanita itu pasti telah dirasuki di suatu tempat hanya dengan melihat penampilannya. Zhao Xiaodi agak linglung. Sebelum mengikuti kompetisi Taois Agung ini, dia sangat percaya diri dengan penampilannya. Dia adalah dewi yang diburu oleh banyak orang di Sekte Kesedihan Surgawi. Namun, setelah datang ke Gunung Valet, dia bertemu dengan Cucuyan, Pei Mianman, dan sekarang Qiu Honglei, yang semuanya adalah wanita cantik yang luar biasa. Dia tiba-tiba merasa sedikit lega. Itu bahkan belum memperhitungkan kedua seniornya, Yan Suehen dan Yun Jianyu. Dia tidak pernah merasa begitu rendah dirinya sebelumnya. Para pengikut sekte lain juga kurang lebih sama. Bahkan Wu Xiaofan tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali. Mereka tidak pernah menyangka akan dikalahkan di tangan wanita yang begitu lembut dan cantik. Iklan oleh Pub Future. Hanya si Dingtian dari Gua Misteri Tertinggi yang memiliki ekspresi agak normal. Baginya, penampilannya bahkan tidak semenarik anjingnya. Li Changsheng terkejut dan berkata, "Tidak biasa. Aku tidak menyangka saintes dari Sekte Iblis telah mengembangkan seni jimat ke tingkat yang luar biasa. Yun Jianyu, kamu benar-benar telah menemukan penerus yang layak." Ketika mereka mendengar batuknya, para murid merasa seolah-olah guntur bergema di telinga mereka. Mereka semua gemetar dan segera tersadar dari pingsan. Ketika mereka mengingat pikiran mereka, mereka semua merasa sangat malu. Pada saat yang sama, mereka menghibur diri dengan berpikir bahwa wanita ini begitu licik sehingga mereka telah jatuh cinta pada seni pesonanya, dan itu bukan karena mereka terlalu menyimpang. Hanya Xie Daoyun yang memiliki ekspresi khawatir saat melihat Zuan. Dia tentu saja mengenali Qiu Honglei. Bagaimanapun, wanita lain itu telah membuat semua pria di kota Bright Moon tergila-gila padanya. Namun, Xie Daoyun juga mendengar bahwa Qiu Honglei telah pergi jauh-jauh ke Chu Manor dan meminta untuk menjadi selir Zuan, dan bahwa dia adalah saingan Cucuyan dalam hal cinta. Kemudian, meskipun dia gagal,
hubungannya dengan kakak laki-laki Zhu jelas masih cukup dekat. Sekarang setelah guru dan muridnya dalam masalah, bagaimana mungkin kakak laki-laki Zhu hanya berdiri di samping tanpa melakukan apapun? Akan menjadi hal yang wajar jika mereka bertemu di tempat yang berbeda, mengingat berlatih kakak Zhu tidak akan terlalu sulit untuk menyelamatkan mereka. Namun, saat ini begitu banyak ahli Tao di puncak emas, dan Tuan Guru Negara juga hadir. Jika Zuan membantu Sekte Iblis di bawah pengawasan begitu banyak orang, bagaimana dia bisa tetap berada di istana masa depan? Yan Suehen juga memahami hal itu. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Zuan dan Yun Jianyu sangat dekat. Tidak mungkin dia hanya menonton semuanya dengan tangan terlipat. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana keinginan Yun Jianyu telah menempatkan Zuan dalam kesulitan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yun Jianyu dengan tajam. Ini semua salah satu wanita. Yun Jianyu bisa merasakan tatapan provokatif itu, jadi dia juga menatap Yan Suehen dengan marah. Kalau bukan karena campur tangan wanita yang memakai batu ini, dia malah tidak akan tahu. Saat itu, Wang Wuxi bertanya, Master Sekte Yun, mengapa Anda membuat masalah di Gunung Valet? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Sekte Tao adalah orang yang mudah ditipu? Yun Jianyu berkata dengan bangga, dunia ini begitu luas, aku bisa pergi kemanapun yang aku mau, jadi mengapa aku harus memiliki begitu banyak keraguan? Namun kali ini, muridku bahkan tidak menggunakan cara curang apapun dan bahkan menahan keterampilan terkuatnya karena takut mengungkap identitasnya. Meski begitu, ia tetap mengatasi semua kesulitan dan bahkan menempati posisi pertama. Apakah itu yang dilakukan semua Sekte Tao? Ketika mereka mendengarnya, para murid muda dari Sekte Tao semuanya merasakan wajah mereka memanas. Mereka benar-benar membiarkan pewaris Sekte Iblis mengambil tempat pertama. Wu Xiaofan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang bertentangan. Wu Xiaofan khususnya agak tidak yakin kalah dari Qiu Honglei pada awalnya, karena dia terluka saat bertarung. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa Qiu Honglei sebenarnya menahan diri, yang tersisa hanyalah rasa malu. Wan Tongtian gagah berani. Siapa bilang dia yang menempati posisi pertama? Dia belum pernah bertarung dengan keponakan perempuannya Jadevil Palace, jadi bagaimana mungkin kau bilang dia pemenang pertama? Yun Jianyu membalas, muridku ada di sini, jadi mengapa kamu tidak membawa keponakanmu ke sini untuk bertarung dengannya? Wan Tongtian menjawab dengan marah, kau jelas tahu kalau dia hilang. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya, apakah kau menculiknya karena kau ingin muridmu mendapat tempat pertama? Yun Jianyu berkata dengan acuh tak acuh, istana Jadevil milikmu sendiri tidak mengawasi muridmu dengan baik. Apa hubungannya denganku? Iklan oleh Pub Future. Pada saat yang sama, dia diam-diam berkata kepada Zuan, jangan khawatir, gadis P itu bersembunyi di lemari kamarku. Dia tidak terluka. Kekhawatiran Zuan akhirnya mereda. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya berubah. Lalu, bukankah itu berarti dia telah melihat segala sesuatu yang terjadi antara dia dan Yun Jianyu? Fetis aneh macam apa yang dimiliki Yun Jianyu ini? Seolah menebak apa yang sedang dipikirkannya, Yun Jianyu tercengang. Dia menatapnya dengan jengkel dan menambahkan, omong kosong, apa yang kamu pikirkan? Dia pingsan tadi malam. Zuan terdiam membeku saat mendengarnya, namun kemudian menghela napas lega. Di kejauhan, Yan Suehen melihat mereka berdua saling berpapasan dan tahu bahwa mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Entah mengapa, dia merasa sedikit tidak senang. Tepat saat itu, Li Changsheng menambahkan, penyihir, bukankah kau bersikap agak terlalu sombong di sini? Karena kau sangat suka datang ke Gunung Valet, sebaiknya kau tetap di sini selama 180 tahun untuk meredakan kecenderungan jahatmu. Yun Jianyu mencibir, apakah kalian, para Taois, berencana untuk melawan etika prajurit dunia dengan memanfaatkan keunggulan jumlah kalian? Guan Chouhai menjawab sambil tertawa, Master Sekte Yun, apa kegunaan sofisme seperti itu? Terhadap orang-orang sepertimu yang telah menempuh jalan yang bengkok, tentu saja tidak perlu membicarakan apa yang disebut label. Seperti yang diharapkan darimu, Tuan Guan. Kau benar-benar bisa membicarakan sesuatu yang begitu hina dengan cara yang bermartabat, kata Yun Jianyu, ekspresinya dingin. Tetap saja, bahkan jika kalian semua datang menyerangku bersama-sama, bahkan jika aku tidak bisa menang, tidak ada dari kalian yang bisa menghentikanku jika aku ingin pergi. Para konspirator dari Sekte Tao saling berpandangan.
Mereka tahu bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Sebelumnya, mereka perlu menyergap Wang Wuxi, dan mereka bahkan menyuruh Feng Wuchang bekerja untuk mereka dari dalam, itulah satu-satunya alasan mereka berhasil. Saat ini, Yun Jianyu dalam kondisi prima. Tidak akan mudah untuk menahannya di sini. Dengan misi penting yang harus mereka urus sebagai prioritas, mereka tidak ingin menderita cedera serius. Feng Wuchang terkekeh dan berkata, kami mungkin tidak bisa menahanmu di sini, tapi kami pasti bisa menahan muridmu di sini. Ekspresi Yun Jianyu berubah. Dia membentak, apa hak seorang master puncak yang tidak penting untuk menyela pembicaraan kita? Dia muncul tepat di depan Feng Wuchang dan langsung memukul kepalanya begitu dia berbicara. Tubuh Feng Wuchang langsung berubah dingin. Dia merasakan lautan darah yang tak berujung dan tumpukan mayat di depannya. Yun Jianyu tampaknya datang dari kedalaman neraka. Dia bahkan tidak bisa mengerahkan sedikit pun kekuatan untuk melawan. Tepat saat telapak tangan itu hendak menyentuh kepalanya, suara Buddha memenuhi udara, dan tiba-tiba muncullah seorang Buddha emas di tengah dunia mayat dan darah. Buddha itu mengulurkan tangan untuk menghentikan serangan mematikannya. Yun Jianyu menatap Master Jian Huang dengan pandangan tidak senang dan berteriak, Baldi, apakah kau akan menjadikan sekte suci kami sebagai musuhmu juga? Master Jian Huang menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Buddha Amitabha, orang tua ini sangat berhutang budi pada perawatan yang diberikan oleh dermawan Feng akhir-akhir ini, jadi saya telah menerima karma ini. Itulah sebabnya saya tidak bisa hanya menjadi penonton. Guan Chouhai, Li Changsheng, dan yang lainnya berteriak, penyihir, kau benar-benar berani menyakiti salah satu dari kami. Apa kau benar-benar berpikir kami tidak akan bertindak sama sekali? Mereka mulai mengepung Yun Jianyu. Pertarungan tampaknya akan segera terjadi. Dengan mereka memimpin, Tetua Kunlun Void Suando, Tetua Gunung Luofusu, Master Sekte dan Wakil Master Sekte Kuil Kemurnian, Master Gua-Gua Misteri Tertinggimu, dan yang lainnya juga bergerak mendekat. Yan Suehen mengerutkan kening, tetapi dia tidak bergerak. Setelah apa yang telah mereka lalui di ruang bawah tanah rahasia, dia tidak sanggup lagi mengepung dan menyerang Yun Jianyu. Bab 1697, Pertarungan yang ditakdirkan. Bahkan ketika dia melihat begitu banyak kultivator kuat dari berbagai sekte dan murid di sekitarnya, Yun Jianyu tidak merasa takut. Dia berkata, wow, lihatlah kalian semua. Karena bahkan golongan yang disebut ortodoks tidak ingin bermain sesuai aturan, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada muridku, jangan salahkan aku karena membawa kekacauan ke keluarga kalian. Baik itu istri kalian, anak-anak kalian, orang tua kalian yang sudah lanjut usia, atau bahkan murid-murid terkasih kalian, jika satu dari mereka selamat, namaku bukanlah Yun Jianyu. Sebagai Master Sekte Iblis, kata-katanya tentu saja mengandung intimidasi yang besar. Ekspresi orang lain berubah ketika mereka mendengar ancamannya. Mereka tahu bahwa kata-kata Yun Jianyu sama bagusnya dengan emas dalam skenario saat ini. Jika mereka tidak bisa membunuhnya dan membiarkan dirinya melarikan diri, pasti akan terjadi kekacauan besar di rumah. Siapakah yang dapat menghentikan seorang Grandmaster jika mereka bertekad membunuh semua orang yang Anda cintai? Apalagi faktanya ini adalah Master Sekte Iblis. Kekuatan yang dimilikinya tidak terbayangkan. Satu-satunya solusi adalah menghabiskan hari ini di puncak emas. Tanpa pemimpin mereka, berbagai faksi Sekte Iblis akan mulai saling bertarung untuk memperebutkan posisi Master Sekte, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang balas dendam lagi. Tetap saja, membunuh Yun Jianyu tidak semudah itu. Namun, jika sekte tahu menyerah hanya karena beberapa kata-kata mengancam meskipun telah mengumpulkan begitu banyak kultivator yang kuat, mereka benar-benar tidak akan punya muka lagi. Bagaimana mereka bisa mempertahankan pijakan di prajurit dunia saat itu? Mereka terjebak dalam situasi sulit, tetapi tiba-tiba, Master Jian Huang berkata, Buddha Amitabha. Konflik di dunia prajurit sebaiknya diselesaikan dengan menggunakan akal sehat. Mengapa kita harus berjuang sampai keluarga kita sendiri yang terancam? Sebagai seseorang dari Sekte Buddha dan tokoh dengan kedudukan bergengsi, dia memang berhak meredakan situasi. Yun Jianyu berkata sambil mencibir, biksu vegetarian sepertimu tidak punya keluarga, jadi apa yang kau takutkan? Jangan bilang kalau biksu kecil gemuk di sampingmu itu anak haram. Biksu kecil Jie langsung merasa sedikit kesal. Kau boleh memanggilku, biksu kecil, tapi apa kau harus menambahkan kata, gemuk? Bukannya aku memakan nasi keluargamu. Buddha Amitabha,
Kuil ketenangan selalu mementingkan aturan kita. Siapa yang akan percaya omong kosong tak berdasar dari Master Sekte Yun? Guru Jian Huang berkata dengan tenang, jelas tidak terlalu terpengaruh oleh kata-katanya. Terserahlah, aku tidak ingin berdebat denganmu. Kau tidak ingin berkelahi, tetapi kau juga tidak membiarkanku pergi. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tanya Yun Jianyu sambil menyapu pandangannya ke arah mereka yang hadir dengan ayunan lengan bajunya. Mereka semua mengalihkan pandangan, tidak mau menatap lurus ke arahnya. Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, Zuan dipenuhi kekaguman. Dia sudah terbiasa dengan sisi baik Yun Jianyu. Tidak sering dia melihat sisi Master Sekte Iblisnya. Sekarang, dia telah mengambil inisiatif penuh dari posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kehadiran seperti itu benar-benar mengesankan. Namun, sangat sulit baginya untuk menghubungkan sisi dominannya dengan wanita menawan dan memohon dari malam sebelumnya. Master Jian Huang berkata, orang tua ini mengusulkan kesepakatan antara seorang pria terhormat. Bagaimana kalau kedua belah pihak bertanding? Jika Sekte Tao menang, murid Master Sekte Yun akan tetap tinggal sebagai tamu dan berkultivasi di Gunung Valet. Jika Sekte Tao kalah, kami akan membiarkan Master Sekte Yun pergi. Itu akan cukup adil, apa pendapat semua orang? Yun Jianyu tertawa terbahak-bahak dan menjawab, kenapa tidak? Siapa yang mau bertarung satu ronde denganku? Kalau aku kalah, aku akan terima apapun yang terjadi. Yang lain memiliki ekspresi aneh. Bukankah wanita ini terlalu percaya diri? Meskipun dia tangguh, ini adalah Golden Peak. Ada beberapa individu yang setingkat dengannya. Apakah dia benar-benar yakin bahwa dia tidak akan kalah? Wang Wuxi, khususnya, telah tetap menjadi nomor satu di antara Sekte Tao selama bertahun-tahun. Secara teori, dia seharusnya sedikit lebih kuat darinya. Hanya Yan Suehen yang tahu bahwa mereka telah mengalami banyak pertemuan ajaib dengan Zuan di ruang bawah tanah rahasia, sampai-sampai mereka bahkan merasakan aura keabadian sejati. Kekuatannya telah mencapai terobosan baru. Orang-orang ini mungkin akan mengalami kesulitan jika mereka mengevaluasinya melalui informasi yang mereka miliki sebelumnya. Guan Chouhai berkata, tidak, kita berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Kita akhirnya berhasil mengepung penyihir ini. Jika kita berhadapan satu lawan satu, kita akan melepaskannya dengan mudah. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengutuk Master Jian Huang. Apakah biksu tua itu pikun? Wang Wuxi jelas terluka dan dikendalikan oleh seni dukun. Kekuatannya jauh dari kata maksimal. Bagaimana kita bisa menang melawannya? Master Jian Huang mengerutkan kening saat mendengarnya. Guan Chouhai ini benar-benar orang yang tidak waras. Dengan misi penting yang harus diurus, akan sangat merugikan kita jika kita menahannya di sini. Lebih baik kita mencari alasan acak untuk mengusirnya. Jangan bilang kau benar-benar ingin kehilangan pasukan kita hanya untuk menahan Yun Jianyu di sini. Yun Jianyu menatap Guan Chouhai dan mencibir. Dia membalas, Tuan Guan, bagaimana kalau kita bertarung satu ronde dulu? Aku akan memberimu ronde ini secara gratis. Bahkan jika aku menang, kita tidak akan menghitungnya. Ekspresi Guan Chouhai berubah. Dia berteriak, dasar penyihir. Kau pikir aku takut padamu? Pada saat yang sama, dia merasa khawatir. Mengapa dia merasa bahwa Guan Chouhai benar-benar yakin akan kemenangannya? Lebih jauh, dia bisa tahu bahwa itu jelas bukan bualan belaka. Li Changsheng melangkah maju untuk menenangkan keadaan. Ia berkata, Saudara Guan, jangan bertindak gegabah. Bagaimana kalau kita melakukan 2 dari 3? Dengan begitu, keuntungan Sekte Tao kita tidak akan terbuang sia-sia. Yun Jianyu berkata dengan marah, aku hanya punya aku dan muridku, jadi di mana kita bisa menemukan yang ketiga? Iklan oleh Pub Future. Zuan adalah kandidat yang cocok, dan pasti tidak akan ada masalah jika memenangkan ronde. Namun, dia tidak ingin melibatkannya dalam masalah ini. Tetua Peng dari Pulau Kekosongan mencibir dan berkata, aku yakin kau bisa memenangkan 2 ronde sendiri, bukan? Kau bisa menggunakan muridmu untuk mengulur waktu di tengah-tengah, dan itu seharusnya cukup waktu bagimu untuk pulih. Tentu saja, karena kau begitu percaya diri, kau juga bisa bertarung di ketiga ronde sendirian. Pikiranmu menjijikkan seperti yang kau duga, kata Yun Jianyu sambil menatapnya dengan dingin. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri, itu tidak berarti dia menjadi gila. Kultivasinya telah membuat terobosan besar sebelumnya, tetapi ada begitu banyak bakat di sini di Sekte Tao.
Bertarung 3 ronde masih terlalu sulit. Penatua, Peng hampir menjadi gila karena marah. Dia hendak melontarkan makian, tetapi Yun Jianyu menganggapnya tidak sopan untuk bertengkar lebih jauh dengannya. Kita akan memutuskan semuanya dalam 1 ronde, atau bertarung sampai akhir. Wang Wuxi, bukankah kau nomor 1 di antara Sekte Tao? Mengapa kau tidak mengatakan apapun selama ini? Jangan bilang kau terlalu takut untuk melawanku. Seru Yun Jianyu, langsung menantang Wang Wuxi. Yan Suehen menatap Wang Wuxi dengan aneh. Dia memang agak terlalu pendiam hari ini. Biasanya, dia sudah lama menyatakan pendapatnya. Semua anggota barat ada di No, Velby, and Com. Puncak emas langsung meledak dengan suara berisik. Banyak orang bahkan merasa kagum pada Yun Jianyu. Meskipun dia seorang wanita, kehadirannya yang kuat tidak kalah dengan pria manapun. Wang Wuxi adalah orang nomor 1 yang diakui secara publik di Sekte Tao. Karena dia telah mengambil inisiatif untuk menantangnya, itu berarti kepercayaan dirinya benar-benar nyata. Tiba-tiba, Wang Wuxi berkata, Yang Mulia akan segera datang ke Gunung Valet untuk melaksanakan upacara. Saya perlu membantunya, jadi tidak nyaman bagi saya untuk bertindak di sini. Saya harap Master Sekte Yun dapat memaafkan saya. Alasannya masuk akal, jadi tidak ada yang curiga. Sebaliknya, mereka mulai bertanya-tanya masalah penting apa yang harus diselesaikan Kaisar dan Wang Wuxi bersama-sama. Tiba-tiba, terdengar suara dingin dan jelas, Nona Qiu dan aku kebetulan sedang mengatur pertarungan yang menentukan. Mengapa kita berdua tidak bertarung 1 ronde untuk memutuskan apakah dia akan tinggal atau pergi? Rambut panjangnya berkibar di balik gaun biru dingin. Seolah-olah seorang wanita salju telah turun dari pegunungan salju besar. Lou Wucheng dan Zi Yin berseru kegirangan, pericu. Detak jantung Zuan juga semakin cepat. Siapa lagi kalau bukan Cucuyan? Sebelumnya, pertarungan mereka tampak seperti kepura-puraan atas rencana Yun Jianyu yang sebenarnya, jadi dia mengira pertarungan yang menentukan itu bisa dihindari. Dia tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi, seolah-olah pertarungan itu telah ditentukan oleh takdir. Balon warna-warni terbang 0,00,0,00. Iklan oleh Pub Future, bab 1698, Saudari. Cucuyan telah menghabiskan seluruh kompetisi berkultivasi dalam pengasingan sebagai persiapan untuk pertarungannya melawan Qiu Honglei. Namun, hari ini, keributan besar telah terjadi di puncak emas. Saat dia bertanya-tanya apa yang terjadi, seorang murid yang antusias mendatanginya dan menjelaskan situasinya. Tetua Peng dari Pulau Kekosongan sebenarnya adalah seorang penipu dari Sekte Iblis. Cucuyan sangat cantik dan memiliki temperamen yang halus dan menyendiri, membuatnya cukup populer di kalangan Sekte Tao. Karena itu, banyak orang mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Ketika dia mendengar tentang seluruh rangkaian kejadian, dia terkejut. Dia tidak menyangka Qiu Honglei sudah ada di sana selama beberapa waktu, dan benar-benar telah bertarung melalui banyak ronde kompetisi sekte besar. Sekarang setelah dia tahu apa yang terjadi di puncak emas, dia tidak bisa lagi terus berkultivasi dan bergegas keluar, sehingga tiba tepat pada waktunya untuk adegan sebelumnya. Itulah sebabnya dia mengambil inisiatif untuk menyarankan pertempuran itu. Qiu Honglei mengangkat alisnya saat melihat Cuyan datang. Ia langsung merasakan dorongan kompetitif tumbuh dalam dirinya. Ia melangkah maju dan hendak menyetujui usulan itu. Namun, Yun Jianyu menghalangi jalannya dan berkata kepada Cucuyan, Honglei telah bertempur dalam banyak pertempuran dan mengalahkan rekan-rekan Taoisme. Jika bukan karena apa yang terjadi hari ini, dia pasti sudah ditetapkan sebagai pemenang. Jika kamu ingin melawannya, mengapa kamu tidak menghadapi rekan-rekan Taoisme itu dan mengambil tempat pertama terlebih dahulu? Meskipun dia berselisih dengan wanita sedingin batu itu, dia memahami kemampuan Yan Suehen. Muridnya juga jelas tidak lemah. Selain itu, bakat Cucuyan juga luar biasa, yang berarti kultivasinya kemungkinan setara dengan Qiu Honglei. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka benar-benar bertarung. Dia jelas tidak ingin situasi berakhir dengan lemparan koin. Qiu Honglei juga cukup lelah dengan semua yang terjadi baru-baru ini. Dia telah bertarung dalam banyak ronde, memperlihatkan banyak kemampuannya. Sebaliknya, Cucuyan telah berkultivasi dalam pengasingan, mempersiapkan diri untuk pertempuran ini sepanjang waktu. Bahkan kesalahan sekecil apapun akan merugikan Qiu Honglei dan gurunya. Cucuyan mengerutkan kening. Dia tidak tahu harus berkata apa sebagai tanggapan. Guan Chouhai berkata, keponakan Chu,
kami menghargai niat baikmu. Namun, melenyapkan sekte iblis dan menegakkan keadilan adalah tanggung jawab generasi kita. Kamu hanya perlu menonton dari pinggir lapangan. Kekhawatirannya justru bertolak belakang dengan kekhawatiran Yun Jianyu. Dia telah menyaksikan Qiu Honglei menang atas murid-murid perwakilan berulang kali. Bahkan orang nomor satu yang diakui publik dari generasi muda sekte Tao, Wu Xiaofan, telah kalah darinya. Meskipun kultivasi Cucuyan sangat baik, penampilannya sebelumnya tidak melebihi Wu Xiaofan. Menurutnya, peluang menang tidak akan menguntungkan mereka jika kedua belah pihak bertarung, jadi dia merasa tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Yan Suehen berkata, penyihir, pertarungan Cuyan melawan muridmu sudah disetujui oleh sekte Tao dan sekte iblis. Apakah alasan-alasan yang kau buat ini merupakan akibat dari rasa takutmu? Iklan oleh Pub Future. Guan Chouhai langsung merasa bimbang saat mendengar kekasih impiannya berbicara. Jika dia terus bersikeras sebaliknya, bukankah itu akan membuatnya tidak senang? Mata indah Yun Jianyu menyipit. Dia membalas, wanita sedingin batu, mengapa aku harus takut? Meskipun dia tahu bahwa Yan Suehen sedang mengejeknya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit kesal. Master Jian Huang berkata, orang tua ini berpikir bahwa ini adalah ide yang bagus. Sudah ada pertempuran yang dijadwalkan untuk dimulai, dan tidak akan ada kontroversi yang tidak adil. Sementara itu, dia mengirimkan transmisi Qi ke Guan Chouhai, menyuruhnya untuk berhenti membuat masalah. Guan Chouhai memahami alasan di balik hal itu, tetapi dia tidak dapat benar-benar menelan kekesalannya setelah diolok-olok di depan umum oleh Yun Jianyu. Li Changsheng berkata, pendeta Tao ini juga menyetujui kompetisi ini. Kultivasi keponakan Chu tidak rendah, dan menurutku dia tidak lebih lemah dari penyihir sekte iblis. Lagi pula, dia juga bagian dari sekte Giok Putih. Ketika dia berbicara, semua pendeta Tao lainnya menyuarakan persetujuan mereka. Murid-murid yang lebih muda memiliki ekspresi gembira. Dalam pertarungan antara generasi yang lebih tua, mereka bahkan tidak akan dapat belajar banyak karena perbedaan levelnya terlalu tinggi. Namun, pertarungan antara murid-murid generasi yang lebih muda berbeda. Bahkan jika mereka lebih kuat, itu masih dalam tingkat yang wajar. Menyaksikan para kultivator muda yang kuat bertarung akan membawa manfaat luar biasa bagi kultivasi mereka sendiri. Selain itu, selain dari semua hal lainnya, Cucuyan sangat populer. Jika dia bertarung melawan wanita cantik lain seperti Qiu Honglei, hanya menonton pertarungan seperti itu akan menjadi pesta yang menyenangkan. Wan Tongtian mendengus. Aku tidak peduli siapa yang bertarung dengan siapa, aku hanya peduli pada keselamatan murid-murid istana Jadevol kita. Penyihir, selama kau menyerahkan keponakan Pei, aku bisa memilih untuk tidak mempersulitmu hari ini. Pei Mianman adalah murid kesayangan adik perempuannya Huoling. Dia mewakili masa depan istana Jadevol, jadi mereka pasti tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Yun Jianyu berkata sambil tertawa, jangan khawatir. Ada seseorang yang lebih peduli padanya daripada dirimu sendiri, yang akan menyelamatkannya. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Para penonton mengira dia berbicara tentang tetua Huoling. Hanya sedikit orang yang benar-benar tahu bahwa dia mengacu pada Zuan. Yun Jianyu bermaksud mengatakan sesuatu yang lain ketika Qiu Honglei berkata, Tuan, tolong biarkan aku bertarung. Ini adalah sesuatu yang sudah kita putuskan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ketika melihat tekad pada mata muridnya, Yun Jianyu tahu bahwa Qiu Honglei ingin membuktikan dirinya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak menolak dan berkata, baiklah. Gurumu percaya bahwa kamu pasti akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Iklan oleh Pub Future. Wajah Qiu Honglei memanas. Tuan benar-benar punya mulut besar. Apa yang akan dipikirkan Cucuyan setelah mendengarnya? Yan Suehen memiliki ekspresi aneh. Gadis-gadis muda ini tampaknya lebih berani dalam mencintai mereka. Sungguh layak ditiru. Anehnya, Cucuyan masih benar-benar tenang. Dia perlahan melangkah maju dan berkata, adik Qiu, kalau tidak kamu mau. Qiu Honglei tersenyum manis saat menjawab, Nona Chu, kamu tidak jauh lebih tua dariku. Anda bahkan mungkin harus menelepon saudara perempuan saya. Kita akan tahu setelah pertarungan ini, jawab Cucuyan dengan ekspresi dingin. Dia perlahan mengangkat pedangnya yang panjangnya. Mereka yang hadir kebingungan, apa yang terjadi dengan kedua wanita ini? Mengapa mereka berdebat tentang siapa yang akan menjadi saudara perempuan ketika pertempuran ini terkait dengan peristiwa penting seperti ini? Xie Daoyun mengetahui detail orang itu,
jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zuan. Ketika dia melihat ekspresi seriusnya, dia berpikir bahwa kakak laki-lakinya Su pasti sangat cemas. Yang satu adalah istrinya, sementara yang lain adalah pacar yang sangat dekat dengannya. Dia mulai merasa sakit kepala. Angin bertiup kencang, dan bilah pedang Qiu Honglei langsung terlepas dari sarungnya. Keduanya berdiri saling berhadapan. Pertarungan hampir pecah. Tidak ada panggung, juga tidak ada batasan. Oleh karena itu, para murid dan anggota sekte lainnya semua mundur jauh untuk menghindari cedera yang tidak perlu. Qiu Honglei berkata sambil tersenyum lebar, "Ini adalah wilayah sekte Tao, dan aku adalah tamu. Bagaimana kalau aku yang memulainya?" Banyak orang mengutuk penyihir sekte iblis ini karena tidak tahu malu, menggunakan kata-kata untuk mencoba dan mengambil inisiatif. Namun, itu juga bisa dimengerti, karena pentingnya pertempuran itu. Mereka khawatir bahwa harga diri Cucuyan akan menghalanginya menangani situasi tersebut. Untungnya, Cucuyan berkata, "Tamu dipilih oleh tuan rumah. Semua penyihir sekte iblis pantas dihukum. Mohon maaf." Pedang yang panjangnya tampak berubah menjadi es dan menusuk lurus ke arah alis Qiu Honglei. Ikuti cerita terbaru di novelb.com. Kata-kata yang kedengarannya hebat sekali, balas Qiu Honglei sambil mencibir. Dengan memutar pinggangnya, seluruh tubuhnya membungkus seperti bulan sabit, menghindari serangan mematikan itu. Pada saat yang sama, kedua bilah pedang pendek itu bersinar dengan kilatan ganas yang menyerupai cahaya bulan. Mereka menggambar dua lengkungan aneh, satu diarahkan ke tenggorokan lawannya, yang lainnya tepat di belakangnya. Para murid yang menyaksikannya bersiap. Meskipun pertempuran selama kompetisi sekte besar sangat sengit, mereka tetap menjaga etika dasar. Mereka jarang bersikap ganas seperti ini. Sejak awal, yang lebih penting, tingkat kecantikan ini berasal dari dua wanita cantik yang tampak lembut. Saat sosok mereka melesat, mereka tampak seperti dewi yang telah turun ke dunia fana ini. Mereka begitu memukau sehingga banyak penonton bahkan tidak bisa mengalihkan pandangan dari medan perang, menyebabkan mereka mengabaikan niat membunuh yang tersembunyi di balik setiap gerakan. Saat keduanya saling menyerang, setiap serangan diarahkan ke organ vital lawan. Mata Xie Daoyun membela diri. Mengapa wanita di sisi kakak laki-laki Zhu begitu menakutkan dalam pertempuran? Entah mengapa, dia merasa seluruh tubuhnya menjadi sedikit dingin. Dia secara refleksif memeluk dirinya sendiri. Ekspresinya penuh dengan kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Bab 1699, Tarian Es dan Salju. Setiap kali Cucuyan menyerang dengan pedangnya, kepingan salju beterbangan. Proyeksi kepingan salju raksasa bahkan mengembun di sekitar ujung pedangnya. Sementara itu, bilah pedang Qiu Honglei mengalir dengan cahaya ilahi seperti dua bulan sabit. Kepingan salju itu berbenturan dengan bilah-bilah yang melengkung. Tonjolan kepingan salju itu hancur, tetapi esnya berubah menjadi kepingan salju yang lebih halus yang menyapu ke arah Qiu Honglei seperti badai salju yang ganas. Setiap kepingan salju di dalam badai salju itu mengandung pedang Qi yang sangat tajam, dan mereka ada di mana-mana, sehingga mustahil untuk bertahan dengan baik. Mereka dapat memotong-motong makhluk hidup menjadi daging cincang. Banyak orang dengan kultivasi yang lebih tinggi dapat mengenali bahaya di balik gerakan itu. Mereka berpikir, Cucuyan benar-benar seorang jenius di antara para jenius. Dia sudah mampu mengolah pedang kepingan salju ke tingkat yang begitu ajaib di usia yang begitu muda. Namun, tiba-tiba pericu yang biasanya tenang dan kalem menunjukkan keganasannya, membuat mereka sedikit terkejut. Mereka semua mengira itu karena kebenciannya terhadap kejahatan. Mereka merasa bahwa dia benar-benar panutan mereka. Seluruh tubuh Qiu Honglei bersinar cemerlang. Setiap kali kepingan salju memasuki cahaya di sekelilingnya, mereka menghilang seperti salju di obor. Setelah benturan sesaat, keduanya terpisah lagi. Banyak murid sekte Tao yang mendesah kagum melihat kekuatan hebat penyihir sekte iblis. Dia benar-benar berhasil menetralkan jurus pembunuh pericu dengan cara yang tidak terlalu mencolok. Namun, setelah memikirkannya, mereka menyadari bahwa dia adalah Peng Wuyan yang pernah mereka lihat sebelumnya. Akan lebih aneh jika dia tidak kuat. Sebaliknya, yang harus mereka pertanyakan adalah Cucuyan. Hanya Wu Xiaofan, Wan Guiyi, dan murid-murid perwakilan lainnya yang tahu betapa mengerikannya pedang kepingan salju itu. Gelombang dingin yang menyapu setelah pedang itu tersebar bahkan membuat mereka menggigil. Kultivasi Cucuyan jauh lebih tinggi dari yang mereka bayangkan.
Ketika mereka memikirkan betapa kompetitifnya mereka sebelumnya, hanya untuk menemukan gunung-gunung menjulang di atas mereka satu demi satu, mereka tiba-tiba merasa bodoh dan berpikiran sempit. Xie Daoyun mengamati medan perang dengan saksama, seolah-olah dia takut kehilangan detail apapun. Namun, dia segera menyadari dengan frustrasi bahwa meskipun pertempuran mereka tidak berlangsung lama, itu sudah cukup baginya untuk memahami seberapa besar perbedaan antara dirinya dan mereka. Jika dia bertarung melawan salah satu dari mereka, peluangnya untuk menang akan sangat kecil. Kecuali jika dia punya waktu untuk menyiapkan formasi terlebih dahulu. Dengan begitu, dia bisa memiliki kesempatan. Qiu Honglei melancarkan gerakan lagi. Dengan lambaian tangannya, bola cahaya melesat cepat ke arah Cucuyan. Ekspresi Wu Xiaofan, Si Dingtian, Liang Ling, dan lainnya berubah. Ini adalah serangan alami mereka. Sebelumnya, meskipun serangan itu tampak sederhana, namun sangat sulit untuk ditangani karena kecepatannya yang berubah-ubah. Anehnya, Cucuyan tidak menghindar. Sebaliknya, ia meniupkan aliran udara ringan. Aliran energi dingin memadatkan bongkahan di depannya. Saat bola cahaya mengenai es, cahaya itu langsung terpantul kembali. Iklan oleh Pub Future. Saat ini, Qiu Honglei lah yang berada dalam posisi sulit. Setelah menyadari bahwa serangannya telah dibalas, dia tentu saja tidak dapat terus menggunakannya. Mata para penonton membelalak tak percaya. Bahkan beberapa tokoh tingkat Master Sekte pun terkejut. Cucuyan ini benar-benar sangat berbakat. Dia benar-benar menguasai pedang kepingan salju sejauh ini. Kami bahkan tidak pernah berpikir untuk menggunakan air dingin seperti itu. Yun Jianyu menatap Zuan dengan heran. Dia berpikir, apakah anak ini tidak takut membeku jika mulut gadis itu sedingin itu? Qiu Honglei menyerbu Cucuyan sambil berteriak. Pedang pendek di tangannya berubah menjadi cahaya bulan. Kemudian, proyeksi samar bulan muncul di belakangnya. Di bawah cahaya bulan, serangannya tampak mustahil untuk dihindari. Wu Xiaofan dan yang lainnya memasang ekspresi serius. Tampaknya mereka masih meremehkan Peng Wuyan ini. Mereka merasa seolah-olah jiwa mereka gemetar. Guan Chouhai dan generasi lainnya yang lebih tua mengerti mengapa. Mereka tidak menyangka kedua junior ini telah mencapai ambang batas untuk menghasilkan domain mereka sendiri. Rupanya, menembus peringkat Grandmaster hanyalah masalah waktu bagi mereka. Bakat melatih mereka benar-benar luar biasa. Qiu Honglei bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga penonton yang lemah hanya bisa melihat bayangan samar. Banyak murid yang menghela napas karena heran. Qiu Honglei sebenarnya 30% lebih cepat daripada saat dia bertarung melawan Wu Xiaofan sebelumnya. Mereka semua merasa sedikit khawatir pada Cucuyan. Biksu kecil Jie bertanya kepada Guru Jian Huang, "Guru, apakah pembudidaya elemen cahaya tercepat di dunia ini?" Master Jian Huang menjawab, "Tidak ada unsur yang lebih kuat atau lebih lemah dari yang lain, tetapi ada perbedaan di antara para ahli. Ada juga pembudidaya elemen angin yang sangat cepat. Ada beberapa ahli elemen api yang kecepatannya juga tidak kalah. Pada akhirnya, itu tergantung pada perbedaan antara petualang itu sendiri. Jika Anda dapat memahami hukum dan prinsip ruang, bahkan kecepatan itu sendiri menjadi tidak berarti." Ekspresi biksu kecil Jie sepenuh dengan kekaguman. "Karena guru sangat mengerti, Anda pasti sudah memahami prinsip-prinsip ruang, bukan?" Guru Jian Huang memperhatikan sekilas, lalu mengabaikannya. Iklan oleh Pub Future. Serangan Qiu Honglei berhasil menghancurkan kilat. Mereka mengukir alur yang dalam di tanah, dan bahkan beberapa penonton pun terkena dampaknya. Untungnya, para tetua yang hadir dengan cepat melindungi mereka. Cucuyan perlahan terdorong mundur. Setiap kali dia melangkah, bunga es itu ternoda darah. Qiu Honglei melepaskan serangkaian jurus, menghancurkan bunga-bunga itu satu demi satu. Sekte Kesedihan Surgawi, Zhao Xiaodi tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah, sepertinya Cucuyan ini tidak sebanding dengan penyihir itu. Dia berasal dari keluarga bangsawan dan memiliki penampilan yang luar biasa. Dia seharusnya mengumpulkan kekaguman orang-orang. Namun, di Sekte Tao, Cucuyan berada di atasnya, baik dalam hal penampilan maupun kemampuan. Orang-orang selalu berkumpul di sekitar Cucuyan dan memanggilnya peri, jadi sulit bagi Zhao Xiaodi untuk tidak merasa cemburu. Selain itu, dari apa yang dia dengar sebelumnya, Cucuyan bahkan tampak seperti istri pria Zhu itu. Karena itu, dia agak gembira melihat Cucuyan dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun,
Ketika dia memikirkan bagaimana ini terkait dengan prestise Sekte Tao, dan bahwa mereka akan kehilangan muka jika Qiu Honglei menang, dia merasa agak bertentangan. Ziyin menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, mungkin tidak demikian. Pericu mungkin tidak menghabiskan terlalu banyak energi dengan meninggalkan kepingan salju ini. Meskipun ia telah dikalahkan di babak penyisihan grup, ia masih merupakan salah satu murid dengan bakat terbesar di antara Sekte Tao. Ia masih dapat melihat detail seperti itu. Benar saja, saat Cucuyan mundur lebih jauh, laju Qiu Honglei juga tampak sedikit lebih lambat dari sebelumnya. Meskipun tidak begitu jelas, di mata para ahli, sedikit penurunan kecepatan sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Qiu Honglei juga menyadari bahwa situasi ini tidak menguntungkannya, dan berniat untuk melepaskan diri dari situasi tersebut. Bagaimana mungkin Cucuyan memberinya kesempatan itu? Pedang panjang di tangannya beterbangan, menutupi semua yang ada dalam radius 50 meter dalam es. Seolah-olah beberapa hari turun salju dalam sekejap. Dia berubah menjadi bayangan seputih salju yang mengelilingi Qiu Honglei dan menyerangnya. Wu Xiaofan, Wan Guiyi, dan yang lainnya mulai bernapas dengan cepat. Sosok-sosok itu bukanlah bayangan yang ditinggalkan oleh kecepatan Cucuyan, sebaliknya, mereka lebih seperti kloningannya. Setiap kloningan tampak seperti Cucuyan sendiri, tetapi tidak memiliki detail wajah apapun. Namun, ketika yang lain melihat kloningan tersebut, mereka merasa seolah-olah sedang melihat Cuyan yang asli. Mereka sebenarnya tidak dapat memahami prinsip di balik serangan itu. Itulah sebabnya mereka sangat terkejut. Serangan Cucuyan tidak mengandung sedikit pun kesan vulgar. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang menari. Sungguh indah. Namun, Qiu Honglei menyadari bahaya di balik pemandangan yang indah itu. Ia mencoba menghindar, tetapi kakinya seperti terbenam dalam es dan salju. Energi dingin merayapi betisnya. Meskipun ia menggunakan energinya untuk membubarkan energi tersebut, penundaan singkat itu sudah cukup bagi beberapa sosok putih untuk tiba di depannya. Jalan keluarnya terputus. Seolah-olah, pada detik berikutnya, 10.000 pedang akan menusuk jantungnya. Guan Chouhai dan master sekte lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yan Suehen. Mereka berpikir, hanya orang seperti dia yang dapat menghasilkan murid yang luar biasa. Namun, Li Changsheng dari sekte Giok Putih telah menghasilkan murid yang cukup luar biasa, yaitu Luo Wucheng. Mengingat Cucuyan juga berada di atasnya, mungkinkah sekte Tao akan diperintah oleh sekte Giok Putih di masa depan? Di antara 9 sekte, tampaknya hanya Istana Jadevol yang memiliki 2 murid tingkat perwakilan yakni Wan Guiyi dan Pei Mianman yang dapat dibandingkan dengan mereka. Kemegahan gurun yang megah 0,00,0,00. Iklan oleh Pub Future, bab 1700, memikat pria dan wanita. Bayangan Cucuyan menyerang Qiu Honglei dari beberapa arah yang berbeda. Beberapa bahkan menembus tubuhnya secara langsung. Para penonton menjulurkan leher mereka ke arah panggung. Banyak orang bertanya-tanya apakah kemenangan dan kekalahan sudah terjadi saat itu juga. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Cucuyan benar-benar bisa sekuat ini. Kebanyakan orang sangat gembira. Bagaimanapun, dia mewakili sekte Tao, jadi kemenangannya juga membawa kejayaan bagi mereka. Hanya Wan Guiyi yang sedikit merajuk. Sebelumnya, dia cukup tertarik dengan kekuatan Qiu Honglei. Setelah menyaksikan pertarungannya ronde demi ronde, dia sebenarnya telah mengembangkan kesan yang baik tentangnya tanpa diketahui. Namun, sekarang, penampilannya telah banyak berubah. Tetap saja, meskipun dia tidak lagi memiliki kecantikan dan kekuatan seperti sebelumnya, dia tetap orang yang sama. Dia benar-benar tidak ingin kalah seperti itu saja. Xie Daoyun menatap Zuan dengan cemas. Kedua kekasihnya ini bertarung dengan sengit. Dia pasti akan sangat terluka jika Qiu Honglei akhirnya tewas dalam pertempuran yang menentukan ini, bukan? Akan tetapi, selain cemberut, Zuan tidak tampak terlalu khawatir. Dia kemudian menatap Yun Jianyu dan Yan Suehen, dan melihat bahwa keduanya juga tenang. Dia tiba-tiba berpikir, mungkin hasilnya belum dikonfirmasi. Tiba-tiba, energi putih dingin itu perlahan menghilang, memperlihatkan Qiu Honglei di dalamnya. Ada lapisan cahaya bulan yang bersinar mengelilingi seluruh tubuhnya yang melindunginya. Dia tidak terluka sama sekali. Tembok keluhan. Banyak murid Tao berteriak kaget. Mereka pernah melihat menggunakan keterampilan ini sebelumnya, tetapi tembok itu hanya bisa bertahan dari satu arah. Mereka tidak menyangka dia bisa melindungi seluruh tubuhnya.
Mereka harus mengakui bahwa penyihir Sekte Iblis ini benar-benar kuat. Cahaya di sekitar Qiu Honglei menghilang. Dia berkata sambil mencibir, hanya itu. Dua bilah pedang di tangannya menyatu menjadi bilah berbentuk es. Kemudian, dia menusukkannya ke depan, dan gelombang energi bilah berbentuk es yang tak berujung terbang ke arah Cucuyan. Ekspresi Cucuyan berubah. Dia tidak berani menghadapi serangan itu secara langsung. Dia menendang tanah dan melesat ke satu sisi. Beberapa saat kemudian, bilah pedang itu menebas pohon berusia ratusan tahun di belakang tempat dia baru berdiri. Tebasannya benar-benar halus, seperti permukaan cermin. Jika seseorang menerima pukulan itu secara langsung dengan tubuhnya, bahkan jika mereka memiliki perlindungan Qi, kemungkinan besar mereka akan tetap terpotong menjadi dua. Xie Daoyun mendecak lidahnya karena heran. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengira Cucuyan terlalu kejam sebelumnya, tetapi sekarang, tampaknya Qiu Honglei tidak lebih baik. Namun, ada sesuatu yang membuatnya bingung. Karena mereka semua adalah teman baik kakak laki-laki Zhu, bukankah mereka seharusnya akur? Mengapa mereka berdebat seperti musuh yang tidak bisa didamaikan? Qiu Honglei sama sekali tidak menahan diri. Sebaliknya, dia terus mengacungkan pedang iblis bulan miliknya. Pohon-pohon yang menjulang tinggi tumbang kemanapun pedang itu lewat. Bangunan-bangunan hancur, batu-batu besar hancur. Ketika mereka melihat kehancuran itu, kelopak mata banyak murid dari Sekte Matahari Sejati berkedut. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk bergumam, mengapa Cucuyan hanya melarikan diri. Banyak sekali bangunan di gunung ini yang rusak. Iklan oleh Pub Future, murid utama puncak hati waspada, Zhang Xi, menatap mereka dengan tajam. Dia segera membela dewinya. Bukannya kalian belum pernah melihat kekuatan pedang iblis bulan itu sebelumnya? Bahkan ungu milik kakak senior Wu dan baju zirah sisik hijau pun tak dapat menghentikannya. Bukankah pericu akan bodoh jika dia menerima serangan itu secara langsung? Beberapa murid tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas, tetapi jika ini terus berlanjut, puncak emas mungkin akan hancur total. Namun, mereka tidak bisa menang melawan penggemar Cucuyan, yang membalas, jangan khawatir, para tetua sekte pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Visit novel BNCOM untuk tingkat lates. Cucuyan tampaknya mendengar pembicaraan mereka dan sengaja menghindari bangunan penting seperti istana yang murni. Sebaliknya, dia terbang ke puncak di sebelahnya. Qiu Honglei tentu saja melanjutkan perburuan. Keduanya terus seperti itu, yang satu maju dan yang lain mundur. Saat mereka beradu, itu menyebabkan keributan yang menggelegar. Serangkaian ledakan meledak di sepanjang puncak gunung, menyebabkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Untungnya, seluruh tempat ini adalah wilayah Sekte Matahari yang benar, jadi bukan rumah bagi orang-orang biasa. Jika tidak, kerugiannya akan menjadi bencana. Para murid merasa iri saat menyaksikannya. Kedua wanita ini sebenarnya sudah berada di level master. Selain itu, dari kelihatannya, melatih mereka stabil di alam itu. Jika tidak, mereka tidak akan bisa terbang dengan bebas. Para master sekte di Golden Peak peduli dengan status dan harga diri mereka, jadi mereka tidak terbang di atas diri mereka sendiri. Bagaimanapun, kedua pesaing itu masih dalam persepsi ilahi tingkat Grandmaster mereka. Adik kecil Chu, apakah kamu hanya tahu bagaimana cara berlari? Kalau begitu, mengapa kamu tidak mengaku kalah saja? Jangan khawatir, selama kamu memanggilku kakak beberapa kali, aku tidak akan mempersulitmu, kata Qiu Honglei. Meskipun dia tersenyum, dia tidak mengendurkan serangannya sama sekali. Serangannya sangat kuat, dan kesempatan lawannya untuk menghindar semakin mengecil. Adik Qiu, apakah kamu lupa betapa bersemangatnya kamu saat memanggilku kakak di kota Bright Moon? Mengapa kamu tiba-tiba ingin aku memanggilmu kakak? Jawab Cucuyan. Dia tampak tenang di permukaan, seolah-olah dia tidak merasakan apapun tentang situasi yang tidak menguntungkannya saat ini. Banyak orang di Golden Peak yang bingung. Mengapa mereka bertengkar soal siapa yang akan dipanggil kakak perempuan? Mengapa mereka terus bertengkar soal itu? Tiba-tiba, Cucuyan melambaikan lengan bajunya yang panjang. Pedang panjangnya yang seperti es langsung terbelah menjadi dua, lalu dua terbelah menjadi empat, dan empat terbelah menjadi delapan. Akhirnya, beberapa lusin pedang muncul di sekelilingnya. Ketika pedang Qiu Honglei menyerangnya lagi, pedang-pedang di sekelilingnya melesat keluar. Pedang-pedang itu berbenturan dengan bilah-bilah cahaya seperti meteor, melepaskan kilatan yang menyilaukan.
Xie Daoyun tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zuan. Teknik pedang Cucuyan sangat mirip dengan keahliannya. Mungkinkah kakak Zu diam-diam mengajarkannya padanya? Iklan oleh Pub Future, Yun Jianyu juga sedikit mengernyit. Dia sepertinya tidak ingat pedang kepingan salju memiliki kemampuan seperti itu, dan serangannya sangat mirip dengan serangan bocah Zuan itu. Sementara itu, Yan Suehen sedikit linglung. Ia berpikir, Cuyan benar-benar seorang jenius di antara para jenius. Ia mampu memperoleh serangan semacam ini dari pedang kepingan salju hanya dengan melihat Zuan. Di kejauhan, Chu Cuyan dan Qiu Honglei terus bertarung di tengah cahaya terang itu. Pedang panjang dan bilah melengkung itu beradu dengan suara keras dan jelas. Qiu Honglei sedang memikirkan cara untuk menang ketika dia tiba-tiba mendengar Chu Cuyan berkata, "Aku akan melindungimu. Carilah kesempatan untuk lari. Begitu kau pergi, tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan oleh tuanmu." Qiu Honglei tercengang. Baru kemudian dia mengerti bahwa Chu Cuyan telah mulai terbang ke puncak gunung ini dengan sengaja. Itu untuk membawanya menjauh dari puncak emas. Untuk sesaat, dia tampak bimbang. Kemudian, dia tersenyum manis dan berkata, "Aku juga bisa pergi begitu aku mengalahkanmu." Sambil berbicara, pinggangnya terpelintir. Tidak seperti serangan-serangannya yang ganas sebelumnya, dia sekarang tampak seperti sedang menari, membawa pesona yang misterius dan mempesona. Semua murid di puncak emas tersipu, napas mereka memburu. Pada saat itu, mereka tiba-tiba merasa seolah-olah Dewi seperti Chu Cuyan tidak lagi luar biasa, dan bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengan penyihir Sekte Iblis. Mereka mulai merasa bahwa wanita Sekte Iblis ini adalah wanita tercantik di dunia. Banyak dari mereka yang begitu tergila-gila sehingga mereka bahkan tidak dapat mengendalikan diri lagi. Bahkan Wu Xiaofan dan Wan Guiyi, yang memiliki tekad kuat, merasakan darah mereka mendidih. Buddha Amitabha, Guru Jian Huang mengucapkan nama Buddha. Para master sekte lainnya juga dengan cepat menceramahi murid-murid mereka sendiri. Itu adalah godaan iblis surgawi dari Sekte Iblis. Kalian semua, tutup mata kalian dan tenangkan pikiran kalian. Fokus pada diri sendiri. Para murid menjadi sedikit lebih jernih lagi ketika tekanan dari para master sekte mengelilingi mereka. Mereka segera menutup mata, tetapi jauh di lubuk hati, mereka masih sangat bingung. Banyak dari mereka yang masih tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik, tetapi begitu saja terjadi, mereka benar-benar kehilangan kendali. Para guru dan tetua sekte dengan cepat terbang berputar untuk menyerang para murid yang telah kehilangan kesadaran. Pada saat yang sama, mereka benar-benar khawatir. Bukankah keterampilan pesona Qiu Honglei ini terlalu tidak masuk akal? Lupakan para siswa biasa, bahkan mereka mulai merasakan sesuatu. Hal itu sama berlaku bagi pria maupun wanita. Xie Daoyun mengerang, dan tak berdaya menahan diri agar tidak jatuh pingsan ke tanah. Kenangan tentang pakaian tidurnya yang dilihat oleh kakak laki-laki membanjiri pikirannya, tetapi pemandangan itu berubah dengan cepat. Dia tidak tahu mengapa, tetapi kakak laki-laki Zu muncul di balik selimutnya. Meskipun dia sedikit gugup, dia tidak melawannya. Zhao Xiaodi menggigit bibir merahnya. Bayangan Zuan mencambuknya muncul di benaknya. Tubuhnya tak memiliki kekuatan menahan diri untuk tidak berputar. Bahkan Chu Cuyan pun tersipu. Masa-masa intim yang telah ia lalui bersama Zuan muncul di benaknya. Tubuhnya pun tak berdaya menahan diri untuk tidak melunak.